kembali ke zaman dulu lagi. Oh, gagal lagi ya gitu. Tapi kan kita kepengen juga begitu lagi, Pak. Kepengen keriput kita hilang, gitu ya. Mata pandangannya terang, kuping pun bagus, ya, gagah terus. Yakin Pak, insya Allah kita akan muda lagi, nggak pernah tua-tua, sehat terus, nggak pernah sakit-sakit, betul nggak Pak? Kaya terus nggak pernah miskin, percaya? Percaya? Ya kudu ngaji, gitu maksudnya. Kudu ngaji, dengan ngaji kita dapat ilmu, kita tahu jalan supaya hidup muda terus, kan begitu Pak? Supaya hidup nggak pernah miskin-miskin, kaya terus, kan begitu? Ya, supaya hidup nggak pernah waktu sempit, rileks terus. Bisa, ya ngaji. Di mana tepatnya? Ya, ini iklan ya. Di Darul Istiqomah, kan begitu ya? Ini tempatnya udah ada. Di mana? Di pondok yang kita udah bangun bareng-bareng gitu loh. Ini jangan sampai sekedar monumen doang, kan begitu Pak? Sayang, ini amanah dari umat yang sudah memberikan dana ini. Kira-kira begitu. Nah, lagi-lagi pengajian Darul Istiqomah ini hampir 30 tahun. Ya kita berharap di atas 50 tahun masih tetap. Pertama kita mengenang almarhum Ustadz guru saya, Pak Arsa. Di mana pengajian ini sudah sekitar tahun 90-an sudah ada. Dan Pak Tarik ini masuk as-sabiqun al-awwalun ya, sudah ketemu. Saya sendiri ketika itu belum niblak ke Meruyo, belum nyampe ke Meruyo. Nah, kisahnya begitu. Nah, begitu saya ambil S3 di Jakarta, di UIN, IAIN waktu itu namanya. Mulai saya dengan Ustadz Awab. Beliau bilang, saya sakit-sakitan. Kalau saya ada sakit, tolong gantiin saya. Tapi beliau wafat akhirnya. Lanjut. Akhirnya bergantilah ketuanya dari kritis utama Pak Arsyad, ayah kandung beliau, Husni, Pak Juki, Haji Juki menggantikan. Ini luar biasa ini. Jadi satu, kita tidak hanya sekedar ilmu, tapi persaudaraan. Ya paling tidak kalau kita meninggal dunia juga udah ada yang nyelatin teman-teman kita. Luar biasa. Saya nggak kenal kawan-kawan dari Tengki, dari daerah Lemigas, dari Parubingung, dari Limo. Banyak Pak Imam juga. Kita nggak kenal seperti ini. Kalau nggak. Dan Pak ini kan sifatnya downline ya. Saya nggak tahu. Kalau Pak Wahyu ini downline dari siapa? Aku juga lupa, saya tanya juga pernah kata. Ada downline, ada upline-nya siapa? Terus ke atas, jadi sambung menyambung. Pahalanya itu ada amal terus. Nah, jadi gitu Pak. Nah, jadi yang kedua, manfaat dari pertemuan ini luar biasa. Dulu kan pusatnya di mana? Al-Furqan, juga bisa rumah ke rumah. Alhamdulillah semangat kita. Kan ada yang baru, Haji Sa'al itu, Masya Allah. Kalau dari Pondok Petir, kita membangun pondok nih. Masya Allah, beliau itu almarhum sebelum meninggal dunia itu semangat banget tuh. Sampai dia akhirnya, karena kan menantunya jadi ikut Mas Nokal. Ini pondok yang kita bangun hari ini, gitu, yang udah jadi ini kan bagaimanapun saya nggak bisa melepaskan sejarah hidup sama di dunia. Ya, ini adalah andil besar dari jamaah keluarga besar Darul Istiqomah Pak Tarik luar biasa. Saya nggak hitung berapa donatur yang melalui Pak Tarik. Oh banyak banget. Saya hitung-hitung donatur yang dari Pak Tarik itu hampir 1 miliar. Kan Pak? Hampir 1 miliar Pak. Ya. Jadi beliau juga hampir 2 miliar ya, hampir ya. Ya hampir aja ya. Tapi banyak lah pokoknya. Nah ini kan modal awalnya kita cuma 34.500.000, bisa dalam tempo 2 tahun udah 3 tingkat. Juga karena kayak mimpi Pak. Ini bagaimanapun prestasi dari keluarga besar Darul Istiqomah. Pak Haji Abdullah, Pak Juki, Pak Dirja. Kalau sepuluh kan banyak banget ya, Pak Sukadi dia banyak banget. Kayak saya bilang,
Ini harus dilanjutkan lagi. Mungkin selama ini kita ya punya banyak kesibukan dan lain-lain. Berikan masukan-masukan untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Metodenya bagaimana gitu. Ya kan, Pak? Dan ini kalau ini monumen yang suatu saat anak cucu kita tahu, oh bapak saya dulu ngaji Darul Istiqomah ya. Oh ini situs sejarahnya ada gitu loh. Syukur-syukur nanti anak-anak kita, cucu-cucu kita ngaji pesantren di sini, gitu. Saya sih mengharapkan tuh anak-anak idealnya tuh, anak kita, cucu kita itu, sebelum dia masuk SMP, sudah lancar baca Qur'annya, sudah minimal 3 juz hafalannya, sudah bisa nulis Arabnya, sudah paling enggak kitab bahasa Arab tingkat dasar aja dulu. Ya, nahwu sorob, kalau nahunya misalnya kitab matan jurumiyah, udah hafal gitu loh. Itu lulus SD sudah hafal matan jurumiyah. Gitu. Wah ideal banget tuh anak. Alat untuk memahami Al-Quran sama hadis ya harus ilmu alat, ilmu bahasa Arab, minimal matan jurumiyah gitu ya. Nah, gitu. Matan jurumiyah Pak Wahyu dengar tapi ya, nggak bisa dengar ngomong saya. Matan jurumiyah itu ya orang santai ya, ini ideal Pak. Kalau kita enggak, kakeknya enggak, neneknya enggak, ya cucu kita, itu namanya perubahan yang ini butuh generasi yang lebih baik begitu. Sekarang memang jujur aja, ngarahkan anak untuk ngaji itu nggak laku Pak, nggak laku. Kalau zaman dulu masih gampang, sekarang bener-bener susah. Kayak kita narik kambing malah dia mundur, iya susah kan, jujur aja, karena banyak godaan-godaan. Dan itu memang benar, ini bocoran dari Allah ini, ya. Jadi waqala alladziina kafaru, berkata orang kafir, ini menghembuskan. La tasma'u li hadzal Qur'ani walghaw fi. La tasma'u, janganlah kamu mendengarkan Al-Qur'an. Walghaw fi. Caranya gimana? Walghaw fi, buat kesibukan lago yang enggak ada manfaatnya. Ya, Bang. Enggak ada manfaatnya ya main HP. Bocah sekarang itu umur 2 tahun udah pindah HP ini. Ya. Makan aja kalau enggak pakai HP enggak mau makan. Ya, kira-kira begitu ya. Oh. Kalau HP-nya dia bisa memanfaatkan yang baik, HP kan tergantung kita memanfaatkannya. Tapi kan banyak kan situs-situs yang nggak benar. Jadi udah keranjingan atau keranjingan Pak? Kecanduan. Ini penyakit. Yang kedua, ya sudahlah, kondisi hari ini kita nggak bisa sebutkan. Itu susahnya. Wal gaufi la'allakum taglibun, agar kalian ini bisa mengalahkan mereka orang yang beriman, yang ngaku beriman pada Al-Qur'an sama hadis, sama Rasulullah, Allah dan Rasulullah pada Islam. Akan buyar orang Islam. Syaratnya gimana? Ya udah, jangan suka dengerin Quran. Zaman dulu makan enggak Pak? Kalau zaman dulu, zaman Imam Syafi'i dan generasi-generasi sesudahnya itu kan masih, kalau ada anak Islam nggak bisa baca Quran, itu aneh Pak. Ada ngaku Islamnya orang nggak bisa baca Quran, itu aneh banget, aneh. Dulu. Ya. Jadi kalau ada anak Islam, anak orang Islam nih, umur 7 sampai 10 tahun sudah hafal 2-3 juz, itu nggak aneh. Itu memang begitu. Itu memang itu lazimnya Pak. Lazimnya. Artinya memang udah nggak aneh kalau anak Islam hafal Quran, mengerti Quran di usia-usia sebelum balik, udah biasa itu. Lalu gitu. Kalau zaman sekarang kan berbeda jadinya. Iya kan? Anak umur 7 tahun, 10 tahun sudah bisa baca Quran, sudah hafal Quran. Wah, aneh nih bocah. Ya, jadi kita asing sendiri gitu, padahal itu memang makanan kita harusnya. Kan begitu. Sekarang orang tua tuh bangga melihat anaknya, tuh, ini bocah umur 3 tahun udah pinter main YouTube. Bangga orang tua kita. Iya. Oh, pinter teknologi daripada saya. Oh, bangga. Ini bocah umur 3 tahun udah pinter lagu-lagu dangdut macam-macam. Wah, seneng, lucu deh bocah. Lalu yang mana ini? Ini kadang-kadang kita mindset kita beda. Ya begitu. Padahal jujur aja, kalau kepengen generasi kita, generasi cerdas, itu orang-orang dulu, itu waktu masih kanak-kanak udah diajarin membaca Quran, hafal Quran, itu cerdas nanti anak. Sekarang sengaja memang kita bahasa orang merujuk, dibegoin kita ini. Generasi kita dibegoin. Ya, dari tontonan membuat kita bego, maaf ya. Kenapa kita jadi on? Karena kita dicekokin itu dengan budaya-budaya mereka, dan kita nggak sadar kita ini udah
udah salah jalur. Di samping yang kedua, pola makan kita. Ini saya maaf aja, ini bukannya saya makanan-makanan siap saji itu justru mereka yang menciptakan, dari kalangan mereka yang menciptakan loh makanan begini, mereka malah nggak makan, tahu itu racun. Lah kita hobi anak-anak kita, maaf aja ya, makanan-makanan yang mengandung monosodium glutamat itu kan membuat kanker otak, dan otaknya bisa berfungsi dengan baik, begitu. Jadi dari bagaimana mencerdakan otak dengan hafalan Quran, sudah nggak lagi. Dari fisiknya, otak itu juga dirusak dari makanan yang mengandung monosodium glutamat. Maaf, ciki-ciki itu kurang bagus sebenarnya. Apapun bentuknya. Maaf saya katakan seperti masako, itu nggak bagus sebenarnya. Mendingan lengkoas. Itu lengkoas, Pak. Itu sebenarnya alami banget. Jadi back to nature sebenarnya. Iya. Tadi saya ngobrol, Pak, kita kepengen makanan-makanan alami aja. Makan apa tadi? Enggak, ubi-ubian. Irut, terus ganyong. Ubi pantat, ganyong gitu ya, suwak gitu. Itu malah menyehatkan, Pak. Sebenarnya. Tapi anak-anak kita, maaf aja. Kalau menurut saya mah beda. Kurang suka makan-makan yang awal, yang sekarang generasi beda. Nah ini kita dirusak semua. Kembali ini prestasi luar biasa ya, sudah ada majelis yang kita bangun, yang kita kasih nama Lampu Quran. Dan memang maaf saja ini sebenarnya prestasi dari pengajian Darul Istiqomah ya. Kita terima kasih nih dengan ya orang-orang tua kita, Pak Haji Abdullah kan begitu, kemudian teman-teman yang lain di Juki, ya semuanya lah, saya nggak sebut satu-satu, tapi Allah Maha tahu. Nah itu saya berharap ini amal baik yang pernah dirintis oleh orang tua kita almarhum Pak Ustadz Arsyad, ayah kandung dari Pak Husni. Makanya ya mudah-mudahan ini Ustadz Husni antum melanjutkan, begitu maksudnya ya, dengan ya di manajemen yang rapi, mudah-mudahan ke depan lebih baik. Di samping kita juga anak-anak cucu kita, begitu. Malam juga saya ngobrol dengan Pak Bowo kepengen anak-anaknya datang weekend, Sabtu dan Minggu. Jadi kita mulai ritis lagi sebagai oleh kehidupan kita. Ya, kita juga nggak tahu, ya Pak Torik ya. Umur saya sudah gelombang ketiga sekarang, sudah 65 dalam catatan umur hitungan Hijriah. Sudah lebih 2 tahun dari umur Nabi. Tapi kan 63 udah meninggal. Jadi ini udah gelombang ketiga. Do'fan wa syaibah. Do'fan wa syaibah itu artinya lemah dan beruban. Kalau kita lihat surat Ar-Rum ayat 54, ya Allahul ladzi khalaqakum min do'fin. Allah ciptakan kamu dalam keadaan lemah. Itu lemah, si anak-anak. Di umur bayi, ya dia baru lahir sampai kita belum balik. Itu do'fan. Pola pikir kita belum matang. Fisik kita pun belum kuat. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Itu udah puber, udah balik. Kemudian sampai dengan umur kita kuat itu rata-rata katakanlah sampai umur 63. Sampai Nabi meninggal dunia itu 63, umur kuat. Umur perjuangan. Nah, saya udah lewat. Begitu. Dha'fin lagi. Dha'fin lagi. Iya, terus summa ja'ala min ba'di dha'fin summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian setelah kamu kuat, aku ciptakan kata Allah dari kuat menjadi lemah, bukan sekedar lemah, ada wasyaiban begitu. Syaiban. Jadi kalau dulu saya bukan orang NU, sekarang udah jadi orang NU. Nutupin uban. Begitu ya. NU benar saya. Nutupin uban. Jadi sekarang kalau kemana-mana pakai peci atau pakai topi, supaya apa? Supaya kelihatannya jangan terlalu tua gitu. Kan tutup uban tuh kalau kelihatan itu tua, Pak. Andaikan boleh kita beli apa namanya? Semir. Beli apa tuh? Bukan semir. Apa yang beli semir enggak ada lagi. Ya. Andaikan apa sih? Ada rambut palsu tuh ada, Pak. Wig gitu ya. Kepengen saya kenangan zaman dulu rambut saya waktu mahasiswa segini, tapi rapi, Pak.
Ganteng, makanya istri saya senang sama saya tuh. Kira-kira begitu. Nah, kalau kita punya itu, kembali ke zaman dulu lagi, oh gagal lagi ya gitu. Tapi kan kita kepengen juga begitu lagi, Pak. Kepengen keriput kita hilang, gitu ya. Mata pandangannya terang, kuping pun bagus, ya, gagah terus. Yakin Pak, insya Allah kita akan muda lagi, nggak pernah tua-tua, sehat terus, nggak pernah sakit-sakit, betul nggak Pak? Kaya terus nggak pernah miskin-miskin, percaya? Percaya? Ya kudu ngaji, gitu maksudnya. Kudu ngaji, dengan ngaji kita dapat ilmu, kita tahu jalan supaya hidup muda terus, kan begitu Pak? Supaya hidup nggak pernah miskin-miskin, kaya terus, kan begitu? Ya, supaya hidup nggak pernah waktu sempit, relax terus. Bisa, ya ngaji. Di mana tepatnya? Ya, ini iklan ya. Di Darul Istiqomah. Kan begitu ya? Ini tempatnya udah ada. Di mana? Di pondok yang kita udah bangun bareng-bareng gitu loh. Ini jangan sampai sekedar monumen doang. Kan begitu Pak. Sayang, ini amanah dari umat yang sudah memberikan dana ini. Kira-kira begitu. Nah, jadi ini kan majelis ilmu. Kan gitu Pak. Kata Nabi kan, Ida marortum biriyadil jannah farta'um. Kalau kamu melewati taman surga, maka mampir, singgah, jangan lewat aja. Ini boleh Pak di center sebentar tuh. Gambarnya itu. Ini taman, ini kan taman itu. Ini taman ini taman ini. Masya Allah, ini kita buat, insya Allah kita rancang. Rumputnya warna-warni, ada yang agak putih, ada yang hijau. Lalu ada lagi, insya Allah ada mungkin rumput kita cari yang agak merah-merah, kuning-kuning gitu. Ada ikan hias, dan macam-macam lah. Ini kan taman surga, kira-kira begitu. Dan kata Nabi memang majalisul ilmi itu adalah taman surga. Taman surga. Kemudian kata Nabi, kalau kamu melewati taman surga, mampir, jangan lewat saja. Ini kan ada banyak nih di depan pondok ini ada motor, mobil lewat lalu lalang, banyak banget ini. Jadi kalau orang tahu di taman ilmu, taman surga, mampir dia. Nabi ditanya, apa itu taman surga ya Rasulullah? Kan gitu. Wa mariyadul jannah ya Rasul. Apa taman surga itu? Nabi jawab, majalisul ilmi. Majlis ilmu. Nah itu majlis ilmu. Itu dikenal dulu. Majlis ilmu Darul Istiqomah. Sudah hampir 30 tahun ini. Ya, 30 tahun. Satu masjid belum nyampe umur 30 tahun belum ya? Sekarang berapa udah? Hampir berapa? 37. Iya, ya artinya masih umur 7 tahun, orang tuanya sudah ada merintis ini, kan begitu. Nah, karena dilanjutkan sama beliau, nggak ada masalah, bagus banget ini. Karena salah satu baktinya orang anak pada orang tua, supaya diabadikan kebaikan orang tua. Jadi gitu, ini majlis ilmu. Wa mariyadul jannah, apa taman surga? Kata Nabi, majalisul ilm. Orang-orang dulu, kalau ada yang lagi ngaji begini, dia mampir. Kalau memang waktunya sangat sempit, melihat melongok sebentar, udah balik lagi. Bukan melongoknya itu di mana jendelanya ya, kuncinya maling itu namanya ya, itu survei. Ini enggak, dia ngelihat, oh ada lagi ngaji nih, mampir dulu dia. Begitu ingin mendapatkan taman surga. Kalau banyak orang, wah ini ada pengajian nih, kadang-kadang ada aja alasan, gua kondangan nih, ada aja alasannya, begitu. Ada lagi macam-macam lah alasannya. Bahkan begitu diumumkan, ba'da subuh ini insya Allah ada pengajian, kan begitu, akan diisi oleh Ustadz Wahyudin, misalnya ini misal, oh ada pengajian, dia mundur, nah males dengerin ngaji, ada yang begitu ada ya, bukan di sini adanya, tempat lain, begitu. Sembayang mau dia, tapi nggak pernah mengaji. Orang model gini maaf saja, nggak bisa mengulangi muda lagi, nggak bisa, susah, ya. Tapi kalau orang yang hobi di majelis ilmu, menuntut ilmu dengan baik, diamalkannya, insya Allah yang sekarang pipinya keriput nanti tembem lagi, kan gitu Pak. Yang tadinya rambutnya hilang nanti tumbuh lagi, bakat hitam, begitu Pak. Tadinya lemah udah berubah, gagal lagi. Bisa Pak, bisa, ya bisa. Lalu kaya selama-lamanya, kapan? Ya setelah ketemu malaikat Israel aja Pak. Gitu ya. Yang insya Allah saatnya kalau udah ketemu malaikat Israel dan Allah berikan kita ilmu bermanfaat, insya Allah kita masuk taman surga yang sebenarnya. Ini kan di majelis taklim itu adalah majelis ilmu itu ada latihan masuk surga sebenarnya. Kita nggak tahu kebenaran mana benar mana salah tanpa ngaji, kan begitu Pak. Karena Pak Torik, kira-kira kalau kita ngaji baca Quran, contoh baca Quran,
Kalau kita baca sendiri, ada yang salah nggak? Baca sendiri? Nggak ada. Nggak ada yang salah, Pak. Bener nggak? Coba kalau ada yang ngajarin, baca salah nggak? Banyak. Jadi supaya jangan salah gimana? Ngaji. Ya jangan ngaji. Kalau ngaji banyak salah, Pak. Kira-kira begitu ya. Bener nggak? Jadi kalau ngaji itu banyak salah. Kalau nggak ngaji, nggak tahu salah, nggak tahu benar. Jadi benar itu perasaannya kan begitu. Ah, Jadi pemahaman itu ya, iya. pemahaman yang salah ya. Iya. Kan begini kata Pak Ustadz, kata Pak Ajengan Kiai, kalau orang nggak tahu salah Nggak diampuni, ya nggak tahu, kan begitu. Kalau udah tahu nggak ngerjain, yang tahu yang salah dikerjain, yang benar ditinggalin, karena tahu kamu ini dosa kamu, berarti supaya jangan dosa gimana? Nggak tahu aja. Nggak tahu aja, nggak taunya gimana? Malas ngaji, gitu. Nah ini tautologi yang sangat keliru, kan begitu. Kalau udah tahu nggak, mendingan gua kagak ngaji, jujur, lu ngaji bohong melulu, kan kita adib itu loh. Oh itu ngaji ngomongin orang melulu, mendingan gua gak ngaji dah. Akhirnya adib gitu juga ada. Begini maksudnya, masih ngaji aja masih ngomongin orang, tapi kalau nggak ngaji sama sekali masih bagus, masih ngaji dia. Kira begitu ya. Jadi caranya berbalik, jangan. Ada tahu ukuran, siapa tahu sekarang masih nggak benar, udah tahu ilmu, lama-lama juga Allah berikan fitur kan. Innamal a'mal bil khawatim, sesungguhnya setiap amal tergantung kesudahannya, kan begitu. Nggak apa-apa di umur gelombang ke-1, kedua jadi orang nggak benar, nggak apa-apa, yang penting gelombang ketiga benar, kan gitu ya. Benar nggak Pak? Daripada gelombang 1, 2 benar, gelombang ketiganya nggak benar, nggak apa-apa nih yang masih muda-muda mah ya kayak Ustadz Husni kan di kepolisian ya, jadi orang nggak benar nggak apa-apa, nanti kalau udah meninggal dunia baru benar gitu ya. Emang tahu meninggalnya, gitu. Jadi yang penting di kesudahannya. Kalau dari awal idealnya dari awal sudah benar, Iya. maunya gitu ya. Ya mantan kiai sama mantan preman mendingan mana coba? Kan begitu. Ya jangan jadi mantan kiai lah kira-kira begitu, jangan jadi mantan orang benar. Ya, jadi mantan orang kagak benar bagus, kan begitu. Meskipun tapi kalau udah tahu ilmu, satu saat Allah balikan ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik wa ala hati. Ya Allah yang memutarbalikkan hati, kembalikan hatiku pada ketaatan pada agama. Itu ngapa? Karena pernah ngaji. Oh no, begini ajarinnya ya. Insaf tuh sekarang. Bagaimana insaf? Karena kena penyakit. Ya mesti bersyukur tetap penyakit. Kalau nggak penyakit barangkali kita nggak insaf. Kalau sehat, lu nggak pernah sadar-sadar. Jadi sakit pun nikmat. Apa nikmatnya? Jadi ingat. Sekedar ini barangkali masukan dari saya atau ngobrol-ngobrol saya. Nanti saya akan kita ngobrol bareng-bareng. Bagaimana supaya pengajian ini tetap berjalan. Masukan-masukan. Bagaimana baiknya? Apakah perlu ada pelajaran A, B, C dan sebagainya yang membosankan, lalu gurunya pun bertukar-tukar. Ya kalau perlu kita datangkan Felix Show sekali-kali ya. Iya. Sudah bersama datangkan kemarin ya. Sudah di Hidayat begitu ya. Yang lain-lain barangkali. Ya. Ini apa begitu? Ya bagus. Ya. Jadi sesi idealnya begini. Ya mudah-mudahan pelan tapi pasti kita perbaiki bacaan Quran kita. Syukur-syukur nanti kita perbaiki juga hafalannya. Terus cara nulisnya. Terus nggak cukup sampai di situ. Apa maksud yang kita baca? Kata Imam At-Tabari. Apa Imam At-Tabari? Ajibtu liman yaqra'ul Quran. Aku merasa aneh, keheran-heranan orang yang baca Quran. Wala ya'rifu ma'aniyahu. Tapi sayang dia nggak ngerti apa yang dia bacanya. Oh tajwidnya bagus banget Pak. Ya. Alif lam mim. Gitu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan seterusnya. Ya kan? Alif lam Gulibatir Rum dan seterusnya. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Alif lam
Apalagi coba? Surat yang pertama kali Alif Lam Mim. Surat apa aja? Baqarah, Ar-Rum, apa lagi? Ali Imran, Ar-Rum, apa lagi? Banyak lain ya. Dibaca tapi nggak ngerti maksudnya, kan begitu. Aku aneh. Lebih bagus lagi dikatakan harus tahu. Wala ya'rifu ma'aniyahu, tapi saya nggak tahu apa yang dimaksud dia baca. Kayak burung beo, kan begitu. Udah bagus belajar tajwid. Bagus, itu yang terbaik. Tapi nggak cukup dengan belajar tajwid. Harus tahu maknanya apa, kan begitu ya. Kata per kata kalau bisa, apa pemahamannya tafsirnya. Fakaifa yataladzadu fih. Bagaimana dia merasakan kelezatan, kenikmatan, anugerah dari bacaannya. Kan begitu. Karena bisa jadi bacanya bagus, tapi berhentinya salah. Paham nggak? Saya pernah menyaksikan bacaan saya bagus banget aja di imam. Bagus banget tajwidnya luar biasa. Tapi memenggal berhenti ketika mau ruku, salah, belum selesai itu. Belum selesai. Ya. Banyak kejadian seperti itu. Dilanjutkan, salah intinya. Tidak paham makna. Enggak makna. Ya kalau bisa nih kita bersyukur. Ngaji kita kalau bisa nih, kita mulai nih status nih. Jadi kita sholat tahu apa yang kita baca. Ya kan? Dari takbir sampai salam. Karena itu paling penting kayaknya itu. Lalu bagaimana? Fatihah kudu benar bacaannya. Yang kedua, Fatihah kudu tahu isi kandungannya. Kedalamannya apa? Mutiara Fatihah. Yang ketiga, surat-surat langganan yang kita baca. Langganan kita apa kalau baca Quran setelah Al-Fatihah waktu sholat? Apa langganan kita apa? Ali Imran. Ya udah kita ngaji Ali Imran. Kan begitu. Apalagi Al-Muluk. Ya udah kita ngaji Al-Muluk. Saya tanya ini Bapak ini. Kita langganannya apa kalau habis Al-Fatihah? Anas. Apalagi? Al-Falaq. Apalagi? Al-Ikhlas. Apalagi? Waduha. Apalagi? Alam Nasra. Apalagi? Inna atoyna kal kausar. Iya, wal asri. Itu langganan. Iya, itu namanya paket hemat. Ya udah kita ganti paket hemat aja. Begitu ya? Iya, paket hemat aja. Iya kan? Surat apa? Inna atoyna, kan begitu. Ternyata dahsyat banget, Pak. Saya baca, ternyata Allah menggandeng-gandengkan surat itu ya. Itu enggak sembarangan. Surat yang bertetanggaan. Contoh, surat yang bertetanggaan itu misalnya antara Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, surat Al-Maun, itu tetangganya apa? Surat Al-Kautsar. Ya enggak? Al-Kautsar. Surat Al-Maun itu lebih panjang, betul enggak? Al-Kautsar sangat pendek, bahkan super pendek itu. Super pendek. Ternyata surat Al-Kautsar yang cuma 3 ayat itu menjawab surat Al-Maun. Bahkan bandingannya 1 ayat inna syani'aka wal abtar itu masih lebih. Jadi 2 ayat pertama surat Al-Kautsar itu menjawab problem yang ada di surat Al-Maun. Panjang. Masih ada sisanya disimpulkan oleh surat Al-Kautsar inna syani'aka wal abtar. Itu tanggaan itu. Itu namanya munasabatus surah bisurah dalam bahasa tafsir. Ada lagi surat bertetanggaan. Surat Al-Hakumut. Apa Al-Hakumut namanya? At-Takasur dengan Al-Asr. Itu bertetanggaan. Ternyata hebatnya surat Al-Asr. Pendek tapi menjadi jawaban surat At-Takasur. Masya Allah. Jangan menyepelekan yang pendek-pendek, yang kecil-kecil. Lebih hebat. Cuma yang berdekat ini Izaja sama ini sama Tabat Tiada ya, sama pendek ya. Iya. Jadi ada surat-surat yang panjang tapi dijawab sama surat yang pendek. Kalau kita nggak ngaji kita nggak tahu maksudnya. Gitu loh Kak. Iya. Luar biasa. Nanti kita ketemu ngaji surat yang awalnya inna apa aja coba? A'tainaka. Apalagi inna, apalagi anzalnahu fi lailatul qadar. Apalagi inna, apalagi fatahna laka fathan mubina. Oh ternyata yang satu panjang banget inna fatahna surat Al-Fatih kan begitu ya. Ada lagi surat apa? Inna anzalnahu turunnya Quran. Apalagi inna ataina. Lebih hebat yang mana dari 3 yang inna tadi awal-awalnya? Semua juga hebat.
Ternyata Pak, Inna Atoina yang lebih pendek itu yang super hebat, bisa mengalahkan Inna Fatahna. Nah, gitu. Waduh, kok bisa begitu? Kalau kita nggak ngaji nggak tahu. Hanya belajar tajwid doang. Kira-kira begitu loh Pak. Penting sekali. Penting sekali. Yang kedua, kalau bisa kita sedang sholat nih, sedang sholat, antara surat yang rakaat pertama dengan surat yang kita baca di rakaat kedua itu masih klop, masih nyambung. Ada kolerasi. Ada Kolerasi. bahasa merujung ya. ada munasabahnya. Begitu. Jadi surat pertama kita baca apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Apa temannya? Qul huwallahu ahad. Begitu. Baca alhaakumut takasur. Apa temannya? Wal asri. Bukan ina, apa enak bukan, enggak nyambung, kurang nyambung. Begitu. Kemudian ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Dekat keduanya ina apa enak. Lebih nyambung, Pak. Jangan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Padzalikal ladzi sampai dengan terakhir. Rakaat kedua kita baca alif lam mim. Ya kepanjangan satu. Ya gitu ya. Alif lam mim panjangan enggak? Panjang. Maaf, pertama kita baca ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Padzalikal ladzi yad'un sampai dengan alladzina hum yura'un wa yamna'una. Panjang enggak itu? Kan pendek. Kita baca yang panjang apa? Alif panjang enggak? Ya enggak pendek, alif lam mim doang. Apa panjangnya? Maksud saya rakaat pertama Al-Baqarah, Pak Al-Maun, juz amma. Rakaat kedua mentang-mentang kita hafal kita baca Al-Baqarah sebab walaupun hafal kagak benar itu bacaan. Yang bagus kalau sholat itu habis Fatihah rakaat pertama itu bacaan lebih panjang. Boleh baca Al-Baqarah sampai tuntas. Nanti rakaat kedua bacanya ina atoina. Begitu. Jadi memang metodenya rakaat pertama lebih panjang bacaannya, Pak. Maksudnya apa? Nungguin jamaah yang masbuk supaya jangan masbuk dia. Begitu. Bisa dapat rakaat pertama gitu loh. Rakaat kedua itu pendek aja. Ina atoina kira-kira begitu. Itu ada kode etika itu kalau kita nggak ngaji kita nggak tahu loh, Pak. Ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sekadar ini yang dapat saya sampaikan. Mari kita pacu diri kita, enggak lama lagi malaikat Israel datang ya. Supaya sebelum datang kita udah siap untuk mengembalikan rambut kita dari putih menjadi hitam lagi. Supaya masuk surga, maksudnya begitu loh, Pak. Iya. Kemudian yang sakit-sakitan enggak pernah sakit lagi. Kan gitu ya. Sehat terus. Kapannya nanti setelah ketemu malaikat Israel dan Allah takdirkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya sekarang dunia ini jangan banyak istirahat. Kalau istirahat dikubur itu. Ya, kalau istirahat nanti dikubur. Ya. Sekarang ini waktu kerja. Zamannya kerja sekarang. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahirabbil alamin. Ini baru ada pisang, insyaallah nanti ada nasi, ada yang lain-lain. Ya, bagi yang tidak hadir sayang banget ini ya. Sayang banget ini, macam-macam makanan. Ya, dodol lain, uli lain, betul nggak Pak? Ketan hitam lain, betul nggak Pak? Oh, lain-lain semua ini, sayang. Ya, ada belah-belahan, ada balok-balokan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.